Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bisa gila, menjerit-jerit ndak karu-karuan saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya. Jadi, ketika perpisahan itu terjadi, ada orang yang bisa melakukan usaha-usaha yang tepat yang kemudian membuat mantannya sampai menyesal. Mungkin nangis-nangis, menjerit-jerit sambil memanggil-manggil namanya, ya. Tetapi ada juga yang kemudian menerapkan strategi yang tidak tepat untuk menyentuh hati mantan agar mau balik, bukannya menyesal, mantannya justru merasa bersyukur dan beruntung berpisah dengan dia, ya. Contoh nih ya, banyak orang pengen menyentuh hati mantannya setelah perpisahan itu terjadi dengan berpura-pura sakit. Posting di media sosial, harapannya mantannya akan datang ke rumah, mantannya mengatakan dia menyesal, bawa oleh-oleh, buah-buahan. Setelah itu mantannya kembali bersama dia lagi. Seperti banyak kita lihat di sinetron, ya. Tetapi apa yang kemudian mantannya rasakan? Dia posting penyakitan, sakit-sakitan, ya. Padahal dia sebenarnya sehat walafiat. Itu malah nanti bisa jadi doa yang tidak baik untuk dirinya sendiri. Dari sehat walafiat malah jadi sakit-sakitan nanti, ya. Nah, sementara mantannya malah merasa beruntung. Untung aja tuh nggak jadi sama dia. Coba kalau sampai jadian atau balikan dengan dia, jadi dia yang repot. Ngopeni orang yang sakit-sakitan. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan agar mantan ini menyesal? Ya, mungkin sampai setengah gila atau seperti orang gila tuh. Menjerit-jerit, histeris, memanggil-manggil nama kita. Yang pertama, banyak orang setelah perpisahan itu terjadi tadi, pura-pura sakit, atau ngejar-ngejar mantan. Mantan tambah dikejar, jadi tambah sombong. Ya, berasa dirinya artis terkenal, menghindar terus, menolak terus. Apa yang harus dilakukan? Sekarang kita abaikan dia. Kita sombongi mantan. Karena dengan kita sombongi itu, dia jadi tidak sombong lagi. Maka ada sebuah nasihat, at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Ya, sombong kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Ya, at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Itu nasihat yang sangat indah tuh. Ya. Artinya apa? Kalau mantan dikejar-kejar jadi tambah sombong, tetapi begitu dia kita sombongi, baru dia berpikir, ya, kenapa nih orang tidak peduli dengan dia? Kenapa nih orang tidak ngejar-ngejar dia? Jangan-jangan kita juga menginginkan perpisahan itu karena kita diam-diam sudah tertarik dan naksir kepada seseorang yang lebih keren daripada dia. Nah, ketika kita kejar-kejar, dia cuma berpikir bagaimana cara menghindari kita. Satu saja yang dia pikirkan. Tetapi ketika kita abaikan, kita sombongi mantan, maka dia memikirkan begitu banyak hal. Kenapa kita tidak muncul? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan seterusnya. Terjadi pergulatan batin. Ya,
terjadi pergulatan antara hati dan pikirannya. Nah, kalau dia banyak memikirkan kita, sangat mungkin belum terlalu lama berpisah, rasa kangen itu segera muncul lagi, ya. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Sombongi mantan, abaikan dia, jangan dikejar-kejar, ya. Kemudian yang kedua, sekarang waktu kita kan banyak ya. Kalau ngejar-ngejar itu menghabiskan waktu tuh. Coba bayangkan tuh. Ada orang misal rumahnya dengan mantannya itu jaraknya sekitar 30 km. Itu sudah beda kota tuh. Ya. Bolak-balik artinya 60 km. Ya. Kalau kecepatan kendaraannya ya bisa stabil 60 km per jam, artinya waktu yang dia habiskan di jalan untuk ngejar-ngejar mantan itu paling tidak 1 jam. Padahal kan kita tidak bisa speed terus kan, ada lampu merah, nunggu dulu baru lampu hijau, kadang-kadang jalan macet dan seterusnya. Bisa 2 jam waktu yang kita habiskan di atas kendaraan, itu kebayang tuh badannya capeknya luar biasa. Ketika pulang sudah tidak sempat ngapa-ngapain, ya. Nah, belum lagi pulang itu perasaannya jengkel karena ditolak mantan, atau tidak bisa ketemu dengan mantan, atau kita melihat di rumah itu ada mantan, dia baru saja pulang, tapi kata orang rumahnya mantan tidak di rumah, atau kata tetangganya mantan sudah pindah, dan seterusnya. Kan menjengkelkan sekali itu. Dan itu akan merusak suasana hati kita. Jadi kacau balau, jadi emosional, badan capek, emosi pula, sudah tidak bisa ngapa-ngapain dan tidak akan menghasilkan apapun. Sekarang waktu kita banyak nih, ya. Waktu kita banyak, satu, untuk menata hidup kita kembali. Bekerja sekeras-kerasnya. Kalau yang masih kuliah, kuliah sebaik-baiknya, selesaikan kuliah secepat-cepatnya, kemudian bekerja, berkarya. Nah, maka ketika mantan melihat kita mulai memasuki pintu-pintu sukses kita, di situ dia baru akan mulai tertarik lagi untuk memperhatikan kita. Ya. Nah, apalagi kalau kita bisa mencapai sukses dalam usia yang muda. Sekarang kan banyak tuh. Kita lihat para influencer usianya muda-muda. Dia mau belajar tentang teknologi. Ya, dia bisa manfaatkan berbagai media sosial tadi. Jadilah dia influencer. Terkenal, duitnya banyak. Ya tidak, padahal kan kuliahnya tidak di program studi informatika. Kalau dia kuliahnya di situ kan memang dia belajar secara khusus tentang media komunikasi, media sosial zaman sekarang. Ini enggak, dia belajar sendiri. Dan dia berhasil. Nah, artinya apa? Semua manusia itu bisa berhasil asal ada kemauan, itu saja. Tapi kalau belum kita sudah membantah, ya. Saya sering tuh menasehatkan, yang penting sekarang kerja, langsung dibantah. Mau kerja, kerja apa? Nggak punya modal. Nah, selalu kan itu. Padahal zaman sekarang banyak sekali orang yang memulai bisnisnya tanpa menggunakan modal, tetapi memanfaatkan skillnya, ya, dan juga media sosial yang gratis tadi. Contoh ya, ada tuh murid ngaji saya, pinter bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, kan banyak zaman sekarang orang pinter bahasa tuh. Bahkan anak-anak zaman sekarang itu ada yang pinter bahasa Jepang, ya, bahasa Korea dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia pinter 2 bahasa tadi. Karena kuliahnya di program studi sastra Arab, tapi dia juga menekuni bahasa Inggris. Keren sekali itu hasilnya.
Dia tanya, apa yang bisa saya lakukan Ustadz? Coba pada saat pandemi itu, buka kursus bahasa Arab online untuk para calon jamaah haji dan jamaah umroh. Saya bilang gitu. Jalan, ya, mandiri dia. Buka juga kursus bahasa Inggris untuk anak-anak SMA, ya. Kemudian dia juga pinter bahasa daerah. Banyak bule-bule itu kemudian jadi murid dia untuk belajar bahasa daerah. Ada juga yang belajar bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi kan bahasa pengantarnya harus pakai bahasa Inggris. Nah, jadi asal orang mau memanfaatkan skillnya dengan sebaik-baiknya di zaman ini, insya Allah dia berhasil. Ada juga tuh, seorang ibu-ibu, suaminya selingkuh. Dia kebingungan, kelabakan. Saya harus ngapain Ustadz? Saya tidak pernah bekerja. Saya tanya, ibu bisanya apa? Ya, jadi ibu rumah tangga. Masak, nyuci, dan seterusnya. Oke, masak saya bilang. Nah sekarang isi tuh konten di Instagram dengan berbagai menu-menu masakan yang ibu bisa. Buka juga, siapa tahu ada yang mau pesan, ya. Pesan catering kecil-kecilan, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jalan tuh. Sekarang bahkan sudah bisa membuka catering untuk pernikahan. Artinya apa? Asal ada kemauan, insya Allah ada jalan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, dan yang ketiga nih yang paling penting, setelah kita sukses ya, kita bisa tebar pesona kan. Nggak usah kita niatkan tebar pesona, kita posting saja apa yang kita lakukan. Orang akan baca tuh, orang akan melihat berbagai kesuksesan-kesuksesan kita. Itu sebenarnya sudah sama dengan tebar pesona. Orang akan berdatangan mendekat, pengen kenal, pengen belajar, bahkan pengen jadi pendamping hidup kita. Di situ tuh, mantan akan menyesal semenyesal-menyesalnya sudah mengkhianati kita. Karena tahu sekarang ada begitu banyak orang yang menginginkan untuk jadi pendamping hidup kita. Manusia itu ketika masih memiliki sesuatu memang sering dia sia-siakan. Tetapi ketika sudah dia lepaskan, lebih banyak orang yang menyesali itu. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.